Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pagi ini masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, firman-Mu menuntun kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus nama Tuhan. Amin. Saudaraku kasih Tuhan, hari ini saya memberikan penjelasan mengapa kita mulai pengajaran dari kitab Efesus. Dan ini penting untuk kita memahami. Hal yang pertama yaitu ajaran yang penuh kuasa tentang penebusan orang percaya itu sangat jelas dalam kitab Efesus. Dan juga keutamaan Kristus dalam penebusan. Itu juga dinyatakan dalam kitab Efesus. Dan juga rencana Bapa diutamakan di dalam kitab Efesus. Bagaimana karya keselamatan itu. Bagaimana orang-orang percaya ikut berpartisipasi dalam rencana Bapa di surga. Dan juga keutamaannya dalam penerapan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan lebih jauh lagi, hasil penebusan dalam Kristus Yesus juga dijelaskan. Bagaimana seseorang itu diyakinkan bahwa dia diselamatkan, tidak dikaitkan dengan perbuatan baik. Justru perbuatan baik itu adalah hasil daripada orang itu sudah diselamatkan. Sehingga membutuhkan bukti. Dan juga dijelaskan bagaimana kita mati karena dosa kita. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, kita hidup dalam hidup yang baru. Dan hidup yang kita hidup sekarang bukan lagi hidup kita lagi, tapi Kristus yang benar-benar hidup dalam diri kita. Dan juga dikatakan bahwa dalam Yesus Kristus itu kita dipersatukan dalam satu rumah tangga. Kristus itu sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya. Gambaran gereja Tuhan. Sehingga tidak ada pemisahan satu yang lain. Makanya kalau orang memahami kitab Efesus ini, tidak ada kata-kata yang keluar dari masing-masing untuk cerai. Pisah saja. Kenapa tidak muncul itu? Karena dia tahu bahwa gambaran gereja itu terlihat melalui keluarga. Keluarga itulah gambaran gereja orang bisa lihat. Orang tidak bisa lihat Yesus Kristus langsung, tapi melalui keluarga. Orang bisa menyaksikan bagaimana hubungan orang percaya dengan Yesus itu sendiri. Jadi inilah gambar-gambar mengapa kita mulai dari kitab Efesus. Tentang hidup baru, tentang bagaimana Roh Kudus memimpin orang dengan penuh kuasa, itu dinyatakan dalam kitab Efesus. Dan juga kita diajarkan bagaimana kita memakai perlengkapan senjata rohani untuk melawan tipu daya si iblis. Dan juga ada dalam kitab Efesus. Dan ada dasar-dasar yang lain yang saya tidak jelaskan semua. Mengapa kita mulai dari Efesus?
Dan kita lanjut dalam Efesus pasal yang pertama menjelaskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di sini terlihat pekerjaan kasih karunia, bukan pekerjaan kita, tapi kasih karunia yang bekerja dalam setiap orang percaya. Dan apa yang dikerjakan oleh kasih karunia di sini? Dalam Efesus pasal 1 tadi, ayat yang ke-7 tadi, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, dan oleh darah. Jadi fungsi darah di sini betul-betul dijelaskan bahwa seseorang diselamatkan karena dia beriman di dalam darahnya Yesus Kristus. Sehingga terjadi namanya penebusan. Pertama, penebusan. Kenapa ada kata penebusan? Karena kita ibaratnya orang yang sudah tergadai. Tergadai karena dosa. Ketidaktaatan Adam waktu itu kita juga mengalami imbasnya. Kita semua keturunan Adam sudah tergadai karena ketidaktaatan Adam dan Hawa pada waktu. Dan kita sudah dikuasai oleh dosa. Dan kita memiliki benih dosa dalam diri kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang ke dunia. Supaya kita ditebus dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Jadi untuk membayar utang dosa manusia, tidak ada cara lain kecuali melalui darah Yesus Kristus. Mengatakan kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah yang tak bercacat celah. Itu darah Kristus. Sehingga setiap orang yang sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa dia ditebus dengan darah yang mahal. Dan otomatis dia hidup bukan lagi orang berdosa. Tapi orang yang sudah dibenarkan melalui darah Kristus. Sehingga dia tidak berkata, hambamu ini orang berdosa. Atau aku orang berdosa. Atau berulang-ulang minta ampun. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau orang masih menerapkan doa seperti itu, berarti dia belum yakin sepenuhnya bahwa dosanya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus. Karena darah Yesus itu sempurna menebus setiap utang dosa manusia. Dari utang yang dahulu yang kita kerjakan, atau yang sekarang sedang berlangsung, atau juga yang akan datang, itu Yesus sudah selesaikan semua melalui penumpahan darah Yesus. Dan juga pengampunan dosa. Jadi dosa pun diselesaikan oleh Yesus kayu salib. Jadi waktu Yesus salib, darahnya tercurah sebelum dia mengembuskan napasnya. Ada keluar perkataan Yesus. Sudah selesai. Artinya Yesus sudah memikul segala dosa kita dalam tubuh. Sehingga kita sudah diampuni 100%. Maka kita tidak perlu lagi minta ampun terus, minta ampun terus. Justru kalau kita minta ampun terus dan minta ampun terus, berarti kita belum meyakini 100% apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi bagi kita yang hadir mendengarkan berita ini, yakinkan dalam dirimu bahwa melalui darah Yesus Kristus
tertumpah di kayu salib. Segala utang dosa kita sudah Yesus selesaikan sekali untuk selama-lamanya. Dan juga akibat dosa itu, dan kita juga diampuni karena kita sudah dianggap melanggar karena dosa keturunan dan dosa perbuatan kita. Tapi Yesus sebenarnya sudah mengerjakannya 2000 tahun yang lalu, di mana dia memikul semua dosa kita dan tubuh. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi merasa tertuduh dan kita orang berdosa, tidak. Tapi kita berkata, aku bersyukur Tuhan. Aku tidak sanggup membayar utang dosa. Tapi Yesus sudah mengerjakan semua. Dan Yesus sudah mengampuni semua perbuatan-perbuatan baik yang dulu, baik sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita menyadari tentang ini, pasti dalam hidup ini kita banyak bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahannya, karena kita sudah menerima keselamatan 100% dari Tuhan Kristus. Jadi, hidup yang sekarang kita hidupi, lebih banyak kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan. Yang kedua, kita mulai bersaksi kepada orang lain. Bagaimana sukacita yang kita alami, bagaimana kita sudah diselamatkan. Sehingga kita bukan lagi calon neraka, tapi kita sudah menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Kapanpun waktunya kita berpindah dari dunia ini, tidak ada lagi keraguan dalam diri kita bahwa kita orang yang belum diselamatkan atau akan diselamatkan, tapi sudah diselamatkan, tinggal menunggu perpindahan dari dunia sekarang kita hidup ini pada dunia yang dimana Tuhan menyiapkan bagi kita yang percaya kepada, sehingga di sana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tapi hidup senang selama-lamanya. Jadi hari ini inilah firman Tuhan yang secara singkat saya sampaikan buat kita, sehingga kita tidak lagi merasa tertuduh bahwa kita orang berdosa. Kita merasa orang yang sudah dikasihi, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah diampuni dosanya 100%. Sehingga dari sekarang sampai selamanya kita banyak bersyukur dan mulai banyak bersaksi, menceritakan bagaimana korban Yesus, bagaimana karya Yesus, bagaimana kasihnya yang dalam, kasih Yesus, kasih yang tanpa syarat. Itu kita alami. Kita juga ceritakan dan saksikan kepada setiap orang bagaimana kasih Yesus yang tanpa syarat itu sudah kita alami sendiri. Secara alam roh kita sudah menerimanya. Sehingga tidak lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Kita mengalami sukacita yang terus meluap. Dan itu yang kita ceritakan. Karena tidak ada yang bisa menahan kesaksian kita. Karena ini pengalaman pribadi kita bersamanya. Terima kasih. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menjelaskan firman-Mu. Tapi Tuhan rindu setiap orang yang mendengarkannya hari. Dia pun pikirannya berubah. Cara pandangnya berubah. Sehingga dia berkata, pujilah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang sampai-sampai. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selesai.